Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dengan NIM 41820010010002. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah komputer masyarakat. Nomor 1 ialah contoh studi kasus mengenai hak kekayaan industri dan hak kekayaan teknologi informasi. Ada hak kekayaan di dalam negeri, yaitu studi kasus yang pertama ada hak paten mesin motor KTM ditolak di Indonesia. Motor KTM merupakan salah satu produk sepeda motor yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan desain yang dihasilkan menarik dan elegan. Namun, tidak disangka hak paten teknologi mesin motor kebanggaan masyarakat India ini menjadi masalah di Indonesia. KTM Auto Limit sebagai produsen motor KTM menggugat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Sebab permohonan paten untuk sistem mesin pembakaran dengan prinsip 4 langkah ditolak dengan alasan sudah dipatenkan terlebih dahulu oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa. Ditjen Haki punya catatan tersendiri sehingga menolak permintaan paten ini, yaitu sistem ini telah dipatenkan di Amerika Serikat atas nama Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa dengan penemu Minoru Matsuda pada 1985. Lantas oleh Honda didaftarkan di Indonesia pada 28 April 2006. Namun, dalih ini dimentahkan oleh KTM karena telah mendapatkan hak paten sebelumnya dari produsen negara asalnya yaitu India. Yang kedua ada kasus Prayoga Brahmana. Prayoga merupakan seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Desain Komunikasi Visual, dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafik Indonesia atau ADGI. Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia maya atau internet, salah satunya melalui http www.kreatifprofesional.com. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa karya desain grafis yang digunakan seorang dalam blog di website www.wordpress.com dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang warga negara India yang beridentifikasi Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website www.kreatifprofesional.com tanpa izin Prayoga. Kemudian kasus ketiga yaitu kasus Daristia Endiano Putra dengan Dream Theater Management. Desain grafis yang dipakai untuk cover album, latar belakang, dan hiasan webpage. Dream Theater sebenarnya adalah desain grafis ciptaan anak Indonesia. Desain grafis tersebut adalah hasil seorang anak sekolah di Yogyakarta bernama Daristia Endiano Putra yang diupload di blognya pada website http://multiplay.com. Doc dan Marco M, yaitu Dream Theater Management, secara tidak sengaja melihat karya tersebut dan memutuskan untuk mendownload dan membuat karya desain grafis tersebut menjadi cover terbaru album Dream Theater, latar belakang dan hiasan homepage Dream Theater dengan sedikit ubahan dan tambahan gambar smooth tanpa izin dari Daristia. Pada tanggal 15 Juli 2008, Daristia mendapat berita melalui email dari Eric Muna alias Petfish yang merupakan official graphic design Dream Theater yang menyatakan bahwa desain grafis Anda telah dipakai untuk cover terbaru album Dream Theater, latar belakang dan hiasan web page Dream Theater. Selanjutnya ada hak kekayaan di luar negeri. Yang pertama ada kasus hak paten obat-obatan di India. India sedang mempersiapkan perlawanan terhadap paten atas obat diabetes yang didasarkan pada tanaman dari India. Kantor Paten Amerika Serikat telah memberikan paten pada sebuah perusahaan farmasi Amerika Serikat atas obat yang dibuat dari terong dan pare. Menurut pemerintah India, kedua tanaman tersebut sudah ribuan tahun digunakan untuk menyembuhkan diabetes di Indonesia dan sudah terdokumentasi dalam banyak teks tentang tanaman obat di India. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, negara India harus sangat cepat mempatenkan dua tanaman tersebut agar Amerika Serikat tidak berbuat seperti itu dan memberikan hukuman kepada Amerika Serikat yang telah berusaha mengambil hak paten dari dua tanaman tersebut. Selanjutnya ada kasus Samsung versus Apple dan HTS versus Apple. Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Tuntutan pelanggaran hak cipta pun dilayangkan. Buntutnya, Galaxy Tab dilarang beredar di Eropa. Samsung juga balik menuntut Apple dianggap mencuri beberapa teknologi yang merupakan hasil karya perusahaan asal Korea Selatan. Tuntutan pun dilayangkan di beberapa negara Asia termasuk Jepang dan Korea Selatan. Kini perusahaan asal Taiwan, HTC, ikut menuntut Apple atas pelanggaran 4 dari 9 hak cipta yang baru saja dibeli dari Google. Pekan lalu, berkas tuntutan dimasukkan ke pengadilan di Delaware, Amerika Serikat. HTC menjadi salah satu mitra usaha Google yang pertama menuntut Apple berbekal hak paten yang dibeli dari Google. Keempat paten tersebut berasal dari Motorola, 3 dari OpenWave System, dan 2 dari Plum. Sebelumnya, HTC juga mengajukan tuntutan hak paten kepada Apple. Namun hingga kini, tuntutan itu belum membuahkan hasil. Dengan amunisi baru, HTC kembali maju. Mereka menyatakan Apple telah menjiplak konten
sistem operasi Android di iPhone. Keterlibatan Google dalam membantu HTC merupakan bukti bahwa perang hak paten dalam teknologi digital, khususnya telepon seluler cerdas, semakin terbuka dan semakin memanas. Kemudian ada kasus ketiga, yaitu kasus Sir Isaac Newton versus Gottfried Wilhelm Leibniz. Apakah bapak kalkulus yang sebenarnya? Bukan kalkulus, Newton menyebutnya sebagai fraction. Saat berusia 23 tahun, Newton rupanya merancang fraction sekitar 1665 dan 1666. Tetapi Newton tidak mempublikasi karyanya. Ketika pertempuran antara mereka memanas, Newton dan pendukungnya malah menuduh Leibniz menjiplak salah satu konsep awal kalkulus yang Newton ciptakan. Dianggap salah satu kemajuan besar di bidang matematika, baik negara Jerman maupun Britania Raya mempertaruhkan klaim untuk kalkulus. Sebelum sengketa ini selesai, Leibniz wafat terlebih dahulu pada tahun 1716. Newton menyusul 11 tahun kemudian pada tahun 1727. Sampai sekarang, para sejarawan dan matematikawan menganggap Newton dan Leibniz adalah rekan penemu kalkulus yang mengembangkan kalkulus dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya pada nomor 2, yaitu pengertian dari plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari ide, gagasan, atau karya. Cara pencegahan plagiarisme yaitu yang pertama ada sertakan sitasi. Ketika seorang menggunakan gagasan, informasi, ataupun ide yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meski penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Pernyataan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi tersebut itu didapatkan. Kemudian yang kedua ada mencatat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya, masih ada yang masih mendata ulang daftar pustaka pada tulisan yang sudah selesai. Setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, ataupun beberapa sumber sekaligus. Yang ketiga adalah lakukan parafrase. Tulisan yang banyak menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Yang keempat ada lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan perbandingan atau dipinjam. Dalam hal ini bisa jadi analisis yang berlalu rumit ataupun butuh interpretasi tambahan, interpretasi yang dilakukan seperlunya. Yang kelima ada gunakan aplikasi anti plagiarisme. Penulis masih merasa khawatir dengan hasil karya tulisannya, apakah masih ada plagiarisme atau bukan, maka aplikasi anti plagiarisme dapat dicoba, misalnya pada aplikasi tes ini. Selanjutnya ada studi kasus dari plagiarisme. Yang pertama ada kasus plagiarisme yang dilakukan oleh 3 dosen UPI. Kasus plagiarisme di Indonesia yang pertama dibahas adalah yang terjadi sekitar tahun 2012 lalu. Tepatnya dilakukan oleh 3 dosen Universitas Perguruan Indonesia. 3 dosen ini sedang menjalani uji karya tulis yang digunakan untuk meningkatkan jabatannya, yaitu untuk menjadi seorang guru besar. Namun ternyata naskah yang disusun itu merupakan hasil mencontek atau menjiplak dari naskah yang sudah ada. Sempat gempar pada saat itu. Wajar saja karena kasus plagiat ini terjadi di kampus yang berfokus pada ilmu keguruan. Adapun sanksi yang didapatkan 3 calon guru besar di kampus UPI ini hanyalah penurunan pangkat dari jabatannya. Mereka tidak dipecat atas kasus tersebut, alhasil mereka gagal menjadi guru besar pada saat itu. Ada 2 hukum atau peraturan yang membuat mereka pada akhirnya mendapatkan sanksi. Hukuman resmi yang menjerat mereka adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil, sedangkan hukum satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada kasus plagiarisme yang dilakukan oleh dosen Unpar. Kasus plagiarisme di Indonesia yang kedua adalah seorang dosen jurusan hubungan internasional dari Unpar atau Universitas Katolik Parahyangan. Parahnya, kasus plagiarisme di Indonesia ini terjadi berulang kali sampai-sampai membuat dosen yang bersangkutan mengundurkan diri.
dari Universitas Katolik Parahyangan. Apa yang dilakukan dosen Unpar ini adalah penjeblakan untuk artikel opini di koran. Tepatnya di koran The Jakarta Post sekitar tahun 2014-an. Ada 2 artikel opini yang dituliskan dan ternyata merupakan hasil jeplakan dari opini orang lain. Contohnya plagiarisme dari karya ilmiah yang ketahuan ini adalah artikel opini dengan judul RI is a New Middle Power dan RI Defends Information. Kemudian yang ketiga ada kasus plagiat Chairil Anwar. Penyair Chairil Anwar pernah dituduh menjiplak karya tulis tak tanggung-tanggung yang menuduh Hans Becker Jasin melalui tulisannya di Mimbar Indonesia yang berjudul Karya Asli. Sadura dan plagiat membahas puisi Karawang Bekasi. Kritikus sastra yang juga bergelar Paus Sastra Indonesia itu membandingkan puisi Chairil dengan The Dead Young Soldiers karya Archibald MacLeish, penyair Amerika Serikat. Jasin tidak menyalahkan Chairil. Menurut dia, meskipun mirip, tetap ada rasa Chairil di dalamnya. Sedangkan sajak MacLeish menurut Yasmin hanyalah katalisator penciptaan. Namun tanggapan Chairil bisa berbeda, apalagi Jasin menyebut tindakan Chairil meniru sajak MacLeish karena butuh uang untuk biaya perobatan ke dokter. Ketegangan mereka sempat memuncak pada suatu acara di Gedung Kesenian Jakarta. Chairil dan Jasin sempat berkelahi di sana. Pada nomor 3 yaitu apa itu masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu kegiatan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Contoh studi kasus masyarakat informasi yaitu konsepsi budaya masyarakat informasi terkait erat dengan lingkungan informasi tempat kita hidup sekarang. Lingkungan ini lebih bersifat generatif, lebih intim, dan lebih konstitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa dimensi untuk mengembangkan ini. Pertama, ada peningkatan luar biasa dalam informasi dalam siklus sosial, terutama karena kemajuan teknologi, akses ke berbagai macam berita dan analisis, hiburan, bahkan bantuan pribadi dan masyarakat dari seluruh dunia melalui berbagai media, radio, televisi, internet, dan surat kabar, serta majalah. Hampir di mana saja dan kapan saja telah mengantarkan datangnya masyarakat di bermuatan media. Kemudian pada nomor 4 yaitu analisis SWOT diri saya sendiri. Di sini strength-nya atau kekuatannya yaitu saya bertanggung jawab, cepat beradaptasi, dan mampu membuat desain grafis. Serta weakness atau kelemahannya kurang percaya orang baru serta kurang percaya diri. Kemudian saya masih kadang suka mood swing. Daripada opportunity atau kesempatannya, memiliki peluang di bidang IT karena teknologi makin berkembang dari masa ke masa. Kemudian memiliki kesempatan untuk mengasah skill, kemudian memiliki wawasan yang lumayan luas. Dan ada ancaman atau threat semakin ketatnya persaingan di dunia kerja dan lain-lain. Kemudian ada perkembangan zaman yang semakin cepat. Kemudian lingkungan juga lebih memahami untuk belajar dengan hal yang baru. Pada nomor 5 yaitu ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya dan kelompok saya lakukan. Saya beserta kelompok saya yang beranggotakan Isnani Karunia Putri sebagai pemateri 1, Suci Rahayu sebagai pemateri 2 beserta Humas, Aditya Permana sebagai ketua pelaksana dan pembaca doa bersama, serta Hesti Bernardi sebagai tim schedule dan kameramen. Saya bertugas untuk mendemonstrasikan aplikasi Canva. Kami melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertempat di SMPN 134 SSN Jakarta. Pengabdian ini berjudul Pelatihan Canva dalam Pembuatan Desain Kreatif di Kalangan Pelajar. Sini juga ada dokumentasi selama melakukan kegiatan pelatihan pengabdian masyarakat. Kemudian pembahasan materi beserta pendemoan aplikasi berjalan dengan baik. Para siswa-siswi dapat mengikuti pelatihan tersebut serta terdapat juga game yang diikuti oleh 2 siswa-siswi yang berhasil maju dalam mempresentasikan desain dari kreativitas mereka melalui aplikasi Canva. Kemudian terakhir kami melakukan foto bersama. Selanjutnya ada bagi feedback atau berupa kuesioner yang dibagikan sesudah dari acara pelatihan Canva tersebut. Di sini banyak siswa-siswi yang sudah menjawab, yaitu sejumlah 11 orang.
Sini ada berbagai macam pertanyaan. Sebagian besar jawaban dari mereka itu merasa cukup puas dan sangat baik, dan mereka juga menjawab pelatihan kegiatan pelatihan Canva ini dapat bermanfaat untuk mereka sehingga dapat pengetahuan menggunakan aplikasi Canva atau apa saja kegunaan dari aplikasi Canva, serta bagaimana cara menuangkan ide kreatif mereka di dalam aplikasi Canva tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.